Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar menjelang ASPD. Video kali ini kita akan berlatih soal ASPD. Nomor 1. Hasil dari 3/1/2 dikali 0,25 ditambah 3/8 dibagi 3/4 adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama-sama. Untuk soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan bentuk pecahan. Boleh dijadikan desimal semua, boleh dijadikan pecahan semua. Nah, kali ini kita akan mengubah bentuk menjadi pecahan biasa semua. 3/1/2 kita ubah menjadi 7/2. 2 kali 3 tambah 1, ketemunya 7, 7/2. Kemudian 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi 25/100. 3/8 kita ubah menjadi pecahan biasa, 8 kali 3 ditambah 3. Jadi 27/8. Kalau ada pecahan bentuknya pembagian seperti ini, biasanya cara menyelesaikannya adalah dengan cara mengali dan dibalik. Yang tadinya di bawah jadi di atas, yang tadinya di atas jadi di bawah. Kemudian kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 7 kali 25 per 2 kali 100 ketemunya 175/200. Kemudian kurung yang kedua 27 kali 4 per 8 kali 3. Selanjutnya boleh kita samakan penyebutnya, atau boleh kita sederhanakan, atau juga boleh kita jadikan pecahan campuran. 175/200 kita sederhanakan jadi 7/8. Kemudian 108 dibagi 24 kita jadikan pecahan biasa jadi 4/12/24. Kemudian kita samakan penyebutnya yang belakang ini jadi 4/8 sehingga bisa kita jumlahkan. 7 tambah 4 itu ketemunya 11, pernya 8. Kemudian kita jadikan pecahan campuran lagi, 11/18 ini kan jadinya 1, sisa 3. Jadi 4 tambah 1, sisanya 3. Gampang ya. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. 4 siswa suka makan bakso dan sate, sedangkan 9 siswa tidak suka keduanya. Jika siswa yang suka makan bakso 3 kalinya yang suka makan sate, maka jumlah siswa yang suka makan sate saja adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama-sama ya. Langkah pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama semestanya. Seluruh totalnya peserta itu ada 40 siswa. Kemudian irisannya, irisan itu yang suka keduanya. Jadi ada 4 siswa yang suka makan bakso dan sate. Selanjutnya ada keterangan 9 siswa tidak suka keduanya. Itu lainnya. Nah, ada lagi kalimat selanjutnya adalah siswa yang suka makan bakso itu 3 kalinya yang suka makan sate. Nah, kita misalkan kalau yang makan sate itu adalah X, kemudian yang makan bakso itu berarti 3 kalinya makan sate, 3 kalinya X, berarti kan 3X. Sate itu A, bakso itu B, sedangkan yang tidak suka adalah C. Kita masukkan ke dalam rumus, S tambah I sama dengan L. Kita masukkan satu-satu, semestanya 45, irisannya 4. Lainnya itu adalah A tambah B tambah C. A-nya tadi kita misalkan dengan X, B-nya itu 3 kali X, dan C-nya 9 siswa. Kemudian kita jadikan 1X
tambah 3X itu ketemu 4X. 45 ditambah 4 ketemu 49. Kemudian kalau kita mau nyari X, plus 9-nya kita pindah ruas, yang tadinya plus jadi negatif. Jadi 49 kurangi 9 sama dengan 4X. Jadi sebelah sini tinggal 4X karena yang 9 sudah dipindah ruas. Selanjutnya 49 kurangi 9 itu ketemunya 40. Jadi 40 sama dengan 4X. Nah, kalau kita mau nyari X, 4-nya itu kita pindah ruas. 4X itu kan 4 kali X. Jadi 4 kali X ini kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. Jadi 40 dibagi 4. Ketemulah X. X-nya itu 10. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Jumlah siswa yang suka makan sate saja. A tadi adalah siswa yang makan sate. Siswa yang makan sate ini ada bagian juga 4 siswa yang suka makan bakso juga. Jadi di dalam sate yang suka makan sate ini ada 4 siswa yang suka makan bakso. Jadi untuk mencari siswa yang suka makan sate saja, tinggal dikurang 10 dikurang 4 siswa yang suka makan bakso tadi. Karena 4 siswa tadi itu sukanya bakso dan sate. Jadi ketemunya 6 siswa. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 2X kurangi 5 dikali 3X tambah 7 adalah titik-titik. Kita hitung bersama-sama. Untuk soal seperti ini, langkah pertama adalah mengkalikan satu-satu. 2X kali 3X, 2X kali 7, negatif 5 kali 3X, negatif 5 kali 7. Kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama, 2X dikali 3X, ketemunya 6X pangkat 2. Kemudian 2X dikali plus 7, ketemunya plus 14X. Selanjutnya, negatif 5 dikali 3X. Jangan sampai lupa ya, negatifnya ikut dikali ya. Negatif 5 karena negatif ini adalah tanda milik 5, jadi harus ikut dikalikan. Negatif 5 dikali 3X, ketemunya negatif 15X. Kemudian negatif 5 dikali 7. Negatif 5 dikali 7, 7-nya itu tandanya plus. Jadi min kali plus ketemunya min. 5 kali 7 ketemunya 35. Kemudian kita jadikan satu yang memiliki suku sejenis. 6X itu dia sendirian, jomblo. Nah, ini ada pasangannya. 14X dengan negatif 15X ini sejenis, jadi dia dijadikan satu. Negatif 35-nya sendiri, nggak punya teman, jadi tetap. Plus 14 dikurangi 15, plus 14 dikurangi 15, jadi tinggal negatif 1, jadi tinggal negatif 1X. Jadi ketemunya 6X pangkat 2 kurangi X kurangi 35, karena angka 1 itu boleh ditulis, boleh enggak, gitu ya. Jadi ketemunya adalah C. Lanjut nomor 4. Penyelesaian dari persamaan 1/2 kali 12P kurangi 4 sama dengan 4P ditambah 6 adalah titik-titik. Jadi kita disuruh nyari P itu berapa biar ketemunya 4P ditambah 6. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Untuk soal bentuk seperti ini, langkah pertama adalah menghilangkan kurung ini dengan mengkalikan setengah. Setengah kali 12P ketemunya 6P. Setengah kali negatif 4 ketemunya negatif 2. 4P tambah 6 di ruas sebelah kanan ditulis lagi sama persis karena kita belum melakukan operasi apapun di sebelah kanan. Jadi tinggal ditulis sama persis. Setelah terbentuk persamaan linear satu variabel seperti ini, tinggal kita jadikan satu yang P dengan P, yang tidak punya P dengan yang tidak punya P.
4P-nya kita pindah ruas. 4P ini adalah tandanya positif, cuma nggak kelihatan. Nah, 4P ini kalau pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif. Kemudian, negatif 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. 6-nya jadi di depan. Kalau positif itu kan yang depan nggak perlu ditulis. Nah, negatif 2 kita pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi positif 2. Kemudian kita hitung 6P dikurangi 4P ketemunya 2P. 6 ditambah 2 ketemunya 8. Kemudian kita cari P. 2-nya kita pindah ruas. 2 kali P, jadi kalau 2 pindah ruas itu yang tadinya kali jadi bagi. Jadi 8 dibagi 2. Nah, ketemulah P, P-nya 4. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 5. Perhatikan gambar grafik berikut. Ada macam-macam grafik, ada 4 grafik. Pertanyaannya adalah yang merupakan grafik perbandingan berbalik nilai adalah. Untuk contoh grafik perbandingan nilai itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada suatu data yang satu semakin tinggi, yang satu semakin rendah. Jadi 5 itu dia mendekati 0. 5 itu mendekati 0. 4 agak, karena dia agak turun sedikit, tapi di sebelah sini dia agak naik karena 4 ini lebih tinggi sedikit, lebih banyak sedikit daripada 5. Jadi untuk mengetahui grafik itu adalah berbalik nilai atau tidak, dengan kita mencocokkan datanya. Nah, harusnya untuk soal nomor 5 ini grafiknya bentuknya seperti ini untuk grafik perbandingan berbalik nilai. Tapi karena di sini itu nggak ada dan yang hampir mirip itu adalah nomor 4, jadi jawabannya adalah 4. Karena semakin tinggi suatu data, maka data yang B ini semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, jadi semakin tinggi data B, semakin rendah data A-nya. Jadi dia berbalikan, jadi berbalik nilai. Jadi jawabannya D ya, karena dia yang paling mendekati. Sebenarnya bentuknya grafik itu seperti ini, melengkung seperti ini harusnya, tidak bergaris lurus seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada 2 buah garis sejajar dipotong oleh 1 buah garis transversal. Ini pelajaran kelas 7 ya. Kamu disuruh nyari pasangan sudut dalam sepihak. Oke, langkah pertama agar kamu bisa menghafal dengan cepat, kita garis bawahi kata-kata dalam. Kata dalam ini otomatis kita bisa tahu bahwa nanti yang kita pilih adalah sudut dalam. Dalam itu sebelah sini ya. Ini namanya sudut dalam. Jadi antara 3, 4, 5 atau 6. Jadi nanti kalau yang pilihannya ada 1, 2, 7, 8 itu jelas salah ya. Yang ada 1-nya, ada 2-nya, ada 8-nya, ada 7. Jadi sebenarnya sudah gampang banget ketemu sebenarnya. Tapi kita bedah satu persatu dulu. Kemudian kita cari mana sih sudut yang namanya sepihak. Sudut dalam sepihak itu adalah sudut yang berjumlah 180 derajat. Jadi yang dimaksud sudut dalam sepihak itu adalah seperti sudut 5 atau sudut 4. Kenapa bisa sudut 5 atau sudut 4? Karena sudut 5 atau 4 ini jika dijumlah mereka 180 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku. Jadi ada sebuah bangun jajar genjang dan segitiga siku-siku.
kamu disuruh nyari keliling bangun tersebut. Untuk mencari keliling, kita harus tahu panjang semua sisinya. Jadi yang pertama kita udah tahu panjang sisi yang sebelah sini itu 29 cm. Untuk sisi yang sebelah sini 21 cm sama dengan sisi yang sebelah sini. Otomatis sisi yang sebelah sini sama dengan sisi yang sebelah sini. 21 cm karena kalau sisi jajar genjang itu dua sisinya sama, yang ini sama panjangnya. Nah, untuk mencari yang sisi yang sebelah sini, kita membutuhkan sisi yang sebelah sini. Sisi segitiga sebelah sini. Untuk mencari sisi 3 yang sebelah sini, kita menggunakan Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku. Rumus Pitagoras itu untuk mencari sisi, rumusnya B sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadratnya 29 kuadrat, A kuadratnya 21 kuadrat. Kita masukkan, kemudian kita hitung 29 kuadrat, ketemunya 841. 21 kuadrat, ketemunya 441. Kemudian dikurang, ketemu 400, itu masih berdalam bentuk B kuadrat. Untuk mencari B, tinggal diakar, ketemunya B 20 cm. Jadi, untuk sisi yang sebelah sini 20 cm. Dan yang sebelah sini juga 20 cm. Jadi, gampang, tinggal kita cari kelilingnya. 29 ditambah 21 ditambah 21 ditambah 20 ditambah 21. Ketemulah 112 cm. Oke, lanjut ke nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Calon pegawai dikatakan lulus ujian tahap pertama jika nilai ujiannya lebih dari nilai rata-rata. Banyak calon pegawai yang masuk ujian tahap kedua adalah, untuk soal seperti ini, langkah pertama kita harus mencari rata-rata karena di sini syarat lulus ujian adalah yang lebih dari nilai rata-rata. Kita cari nilai rata-rata dari nilai ini. Jadi nilai 3 ini ada 4 anak. Nilai 4 ada 6 anak. Nilai 5 ada 10 anak. Nilai 6 ada 8 anak. Nilai 7 dapat 6 anak. Nilai 8 yang dapat 3 anak. Nilai 9 yang dapat 3 anak. Untuk rumus mencari rata-rata, frekuensi kali N dijumlah, jadi ini kali ini dijumlah, semua ditambahin, dikali dulu baru dijumlah, terus dibagi sama jumlah frekuensi, jadi frekuensinya dijumlah. 3 kali 4 tambah 4 kali 6 tambah 5 kali 10 tambah 6 kali 8 tambah 7 kali 6 tambah 8 kali 3 tambah 9 kali 3 per jumlah dari frekuensinya ini 4 tambah 6 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Kalau udah dihitung ketemu yang atas 227, yang bawah dibagi 40, ketemulah nilai rata-ratanya 5,675. Nah, kita cari sekarang banyak pegawai yang masuk ujian karena rata-ratanya 5 ada di sini, jadi yang 5 ke atas dia lulus ujian tahap pertama. Jadi untuk cari calon pegawai yang masuk ujian tahap kedua tinggal ditambah aja nilai yang lebih dari rata-rata tadi, yaitu 8 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Ketemu 20 orang, jawabannya D. Lanjut ke nomor 9. Bentuk sederhana dari 200 gram ditambah 8 kg adalah. Kita selesaikan bersama. Untuk tipe soal yang seperti ini, langkah pertama adalah menyamakan satuan. Karena yang 1 gram, yang 1 kilogram, jadi yang kilogramnya kita jadikan gram. Turun 3, jadi nolnya tambah 3, jadi 8.000 gram. Baru kemudian kita bandingkan 200 dibagi 800.
Setelah itu kita coret-coret nolnya agar gampang menyederhanakannya. Dibagi 2 semua, jadi ketemunya 1:40. Jawabannya adalah D. Kita melanjutkan nomor 10. Doni membeli sepeda motor bekas, kemudian dijual kembali dengan harga Rp11.500.000. Dari hasil penjualan tersebut, Doni memperoleh keuntungan 15%, maka harga pembelian sepeda motor Doni adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama. Untuk pembahasan soal yang seperti ini, kita harus menghafal rumus mencari harga beli. Karena ini untung, jadi rumusnya 100 dibagi 100 tambah P. Tambahnya itu kalau untung ya, kalau rugi sini negatif. Dikali harga jual. Kita masukkan yang diketahui, 100 dibagi 100, P-nya itu persentasenya 15, tulis saja 15, persennya nggak usah ditulis. Kemudian harga jualnya Rp11.500.000, kita tulis. Kemudian kita jumlahkan dulu yang bawah. 100 tambah 15 jadi 115, kemudian kita coret-coret. Tinggal 100 dikali 100.000. Ketemulah harga beli, yaitu 10 juta rupiah. Jawabannya adalah B. Cukup sekian video pertama untuk pembahasan ASDP kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.